Nanti saya akan bahas sampai kepada Idul Fitri, ya, sampai kepada Idul Fitri. Saya semoga waktu cukup. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah persiapan Ramadan. Baddilu saumakum min Syawal hatta Sya'ban. Ganti puasa kita bagi yang belum ganti, karena nanti terakhir ganti di bulan Sya'ban. Sampai tanggal 29 di bulan Sya'ban. Tanggal 30 tak boleh lagi ganti puasa, karena itu adalah hari Syak. Syak itu adalah waktu yang diharamkan berpuasa. Ada beberapa waktu yang kita diharamkan berpuasa. Yang pertama, Idul Fitri, haram puasa. Kedua, Idul Adha, haram berpuasa. Ketiga, hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13, haram berpuasa. Jumat sendiri haram kecuali puasa qada. Sabtu sendiri haram kecuali puasa qada. Hari Syak itu 30 Sa'ban, satu hari menjelang Ramadan, itu sudah haram berpuasa walaupun puasa qada. Kemudian haram berpuasa sepanjang tahun. Nah, maka yang belum ganti puasa, gantilah puasa menjelang datang Ramadan. Bagi ibu-ibu yang punya orang tua yang sudah sepuh dan tak mampu ganti puasa, cari rezeki, selesaikan fidyahnya. Cara membayar fidyah, memberi makan 2 mud fakir miskin atau setara 1,4 kilogram beras per harinya, kali berapa hari yang ditinggalkan. Misalnya 1,4 kilo itu 25.000 kali 30 hari, berapa duitnya? Kasih ke fakir miskin. Paham atau bingung? Bingung? Paham ya? 1,4 kilogram beras kali berapa hari yang ditinggalkan, maka keluarkan fidyahnya. Fidyah tidak perlu ijab kabul, kasih saja, ya. 1,4 kilogram beras per harinya. Itu persiapan Ramadan yang pertama. Yang kedua, persiapan Ramadan yang kedua harus diseriusi, enggak boleh enggak. Karena ada satu dalil yang menakutkan kepada kita. Apa kata dalil? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Akan ada orang yang dia berpuasa, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Siapakah orang yang dia tidak dapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja? Yaitu orang yang dia berpuasa tapi tidak selesai urusan meminta maaf dan memaafkan dengan manusia. Maka mumpung di bulan Rajab, ibu-ibu, jangan ada saya dengar lagi tetangga tak bersapaan. Jangan saya dengar lagi dengan mertua tidak bersapaan. Jangan lagi ada saya dengar dengan ponakan, dengan adik tak bersapaan. Itu cuman akan merugikan kita saja. Jangankan tak bersapaan bertahun-tahun, tak bersapaan saja melewati Senin dan Kamis, itu amal ibu tidak akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Karena di hari Senin dan Kamis, malaikat akan melaporkan catatan amal kita di hadapan Allah, kecuali orang yang bermusuhan. Jadi kalau ada orang yang bermusuhan dan dia sengaja tidak bersapaan karena sebuah sesuatu, maka amalnya akan ditangguhkan. Bayangkan, apa untungnya coba kita nggak bersapaan dengan orang. Maka jangan ada lagi, pastikan kalau ada masalah dengan tetangga, maafkan. Kalau kita salah, segera minta maaf. Jamaah saya tak boleh lagi tidak bersapaan, kecuali tidak bersapaannya karena tak ketemu, itu beda. Misalnya saya dengan tetangga saya, jarang kami bersapaan, Bu. Kenapa kami jarang bersapaan? Karena tidak ketemu. Dia keluar jam berapa, saya masuk jam berapa, tidak pernah ketemu. Tapi bukan karena bermusuhan, hanya karena tak bertemu saja. Hati-hati, nanti nyampe rumah catat siapa orang-orang yang pernah kita gosipkan, yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita jahati dia, yang pernah kita bikin sedih hatinya. Minta maaf kepadanya supaya puasa kita itu menjadi berkah. Dan berhenti untuk ngomongin banyak orang. Semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan.
Ya, semua diomongin jeleknya. Artis lagi masalah rumah tangga ya diomongin. Tetangga lagi ada masalah diomongin. Kalau kita punya salah dengan orang dekat, kita tinggal gampang saja mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau kita punya salah atau gosipkan orang yang kita nggak kenal, kayak mana cara meminta maafnya? Jadi sudahlah, kita mulai hentikan hal-hal yang membuat dosa kepada kita. Jangan lagi ada tak bersapaan, karena efek sampingnya itu berbahaya. Oke? Pertama, ganti puasanya. Yang kedua, selesaikan urusan kita dengan manusia. Yang ketiga, kumpulkan semua ilmu tentang Ramadan. Karena untuk masuk Ramadan itu mesti punya ilmunya. Karena kalau tak punya ilmu, maka Ramadannya akan lewat begitu saja. Saya akan bantu kita semua untuk menemukan mutiara-mutiara yang selama ini jarang dibahas tentang keutamaan Ramadan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama, di bulan Ramadan, kullul kalam mustajab. Setiap perkataan akan dikabulkan. Jangankan doa, ngomong aja dikabulkan, bayangkan. Tidak usah ibu doa, ngomong aja itu akan dikabulkan. Ngomong aja kita, ngomong sesuatu yang baik, semoga hari ini dapat rezeki. Ngomong aja kita, semoga hari ini hatiku tenang. Semoga anakku jadi anak yang soleh. Maka itu akan mustajab. Ya, di dalam bulan Ramadan. Saya ambil yang penting-penting aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berikan yang penting. Bahwa jangan ada lagi jemaah saya yang tidur habis subuh dan habis asar di bulan Ramadan. Habis subuh, kalau saya kultum subuh, itu saya pulang sholat subuh, semua lampu di Pekanbaru mati. Kenapa? Karena jemaah sudah bangun jam 3, kemudian dia sholat subuh, kemudian habis sahur dia sholat subuh, setelah itu dia tidur. Jangan, makruh tidur habis subuh dan habis asar. Kalau ibu mau tidur di bulan Ramadan, tunggu terbit fajar dulu. Jam berapa terbit fajar? Habis waktu syuruk. Jam berapa? Ya 6.20, 6.30. Ibu boleh tidur. Tapi jangan tidur habis subuh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau tidur habis subuh, akan diangkat keberkahan rezeki kita. Yang diangkat tuh bukan rezekinya, tapi berkahnya. Kan ngeri itu. Kita lebih baik sedikit lah, tapi berkah. Daripada banyak, tapi nggak berkah. Jadi kalau kita tidur habis subuh dan habis asar, itu yang diangkat itu keberkahannya, Bu. Bukan angkanya. Angka boleh banyak, tapi berkahnya diangkat. Orang yang punya harta, tapi tidak berkah, dia akan merasa kurang terus. Jadi kalau ada orang, deh susah hidup sekarang, padahal emas berlilit di tangan dia. Kan ada tuh ya, saya tengok, susah hidup sekarang, zaman sekarang susah. Gelang sampai ke kaki. Dia bilang hidup susah. Nah itu ciri-ciri hidup nggak berkah. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, tapi tidak pernah ngomong hidup susah. Itu ciri berkah. Ya, merasa kurang terus. Seperti minum air garam. Makin diminum, makin haus. Susah terus, kemana-mana, hidup susah kini, kemana-mana, hidup susah sekarang. Padahal cincinnya belilit pinggang, belilit jari, susah terus. Pernah ketemu orang seperti itu? Kalau dia lagi senangnya diam-diam aja. Kalau lagi susah ngomong, padahal tidak susah kalinya dia. Ada cincinnya, ada gelang emasnya, susah aja hidup. Itu ciri hidup tidak berkah. Dia selalu merasa haus, dia tak pernah tenang, dia tidak hitung berapa uang yang ada, dia hitung berapa yang mau dia dapatkan saja. Sehingga dia selalu merasa kekurangan. Nah kalau tidur habis subuh, tidur habis asar, itu nanti yang akan terjadi. Hidup kita ini jadi nggak berkah. Sudah ada dalilnya bahwa jangan tidur habis subuh, habis asar. Kalau mau tidur habis maghrib, habis isya, atau selepas syuruk. Karena kalau tidur habis subuh dan habis asar, itu berkah kita akan diangkat. Ketenangan akan diangkat.
Mau jadi orang seperti itu tak maulah. Kita bila perlu sedikit kita rasa besar, sedikit kita rasa banyak. Dikasih sedikit sama anak kita rasa besar, dikasih sedikit sama suami kita rasa besar. Itulah berkah yang sebenarnya. Jadi sebenarnya berkah dan tidaknya itu soal rasa, bukan soal jumlahnya. Oke? Kemudian ilmu tentang Ramadan. Satu tadi ganti puasa. Kedua, selesaikan urusan dengan manusia. Ketiga, Ramadan itu adalah waktu di mana Allah akan kabulkan omongan kita. Jangankan berdoa, ngomong aja dapat dikabulkan. Jadi hati-hati kalau ngomong dalam bulan Ramadan. Kalau kayak gitu mati awak, mati betulan nanti. Ya. Kemudian yang keempat, jangan tidur habis subuh, habis asar. Itu makruh, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Oke? Yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya mau luruskan tentang sholat sunnah, taraweh dan witir. Orang banyak salah paham. Kalau dia tidak enak badan, dia ngomong begini, aku taraweh ajalah, aku nggak enak badan, aku nggak usahlah witir, badan lagi nggak enak. Saya mau bilang, itu terbalik bu, bahwa kalau ibu tidak enak badan, ibu witir aja, ndak usah taraweh, ndak apa-apa. Karena witir itu lebih penting bu dibanding taraweh. Taraweh hukumnya sunnah biasa, witir hukumnya sunnah muakkad. Rasul pernah meninggalkan taraweh, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan witir. Witir itu lebih penting juga dibanding tahajud. Karena tahajud itu hukumnya sunnah, witir itu hukumnya sunnah muakkad. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Kalau ibu nggak enak badan, ibu nggak ke masjid, rasa-rasanya pengen istirahat, ibu witir aja dulu bu. Nanti tengah malam, kalau ibu enak badan, ibu boleh lanjutkan taraweh, tapi jangan witir lagi. Sebentar, saya jelaskan sebentar. Biar lebih paham seperti ini. Kita pahami dulu apa definisi witir. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat dari isya sampai subuh. Tujuannya mengganjilkan sholat, bukan menutup sholat. Karena witir adalah sholat ganjil, maka la witran fi ahadil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Witir cuman boleh satu kali saja. Kenapa? Karena kalau witir dua kali, dia jadi genap. Sebelum tidur 3 misalnya. Tengah malam ibu witir lagi 3. Dia jadi 6, jadi genap. Sebelum tidur 3 misalnya. Tengah malam 1 misalnya. Dia jadi 4, jadi genap. Atau sebelum tidur 1. Tengah malam 3. Dia jadi genap lagi. Atau sebelum tidur 1, tengah malam 1, dia jadi genap lagi jadi 2. Maka la witran fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pertanyaannya, kalau tidak ada 2 witir dalam satu malam, mana lebih baik? Witirnya sebelum tidur atau tengah malam? Terserah. Yang penting 1 kali. Maksud saya kaitannya dengan bulan Ramadan. Kalau nanti di bulan Ramadan ibu tidak enak badan, banyak jemaah keliru, dia taraweh tapi tidak witir. Itu terbalik. Saran saya, kalau ibu tak enak badan, habis isya ibu witir aja dulu. Jadi amankan dulu witir ibu. Witir itu sholat dalam dan luar Ramadan. Taraweh itu sholat dalam Ramadan saja. Nanti tengah malam kalau ibu mau taraweh sendiri boleh, atau mau sholat tahajud, sholat taubat, mau sholat hajat, sholat istikharah, silahkan. Tapi tidak usah witir lagi, karena ibu udah witir. Tapi seandainya habis ibu taraweh, habis isya, rupanya waktu mau witir ibu mual, ibu sakit perut, aduh, akhirnya kan ibu nggak witir toh. Nah nanti ibu tidur dulu, yang penting sebelum adzan subuh ibu usahakan witir. Tapi tidak wajib ya, sunnah saja. Cuman kan witir itu sunnah muakkad. Karena witir itu sunnah muakkad, maka dia sangat penting. Maka kalau seandainya
ibu tak sempat witir dari habis tidur, dari habis isya, tak sempat ibu tidur, tak sempat ibu witir, rupanya katakan azan di Pekanbaru jam 5 lewat kurang 10. Terbangun ibu setengah 5. Maka ibu masih bisa witir, masih bisa tahajud, karena batasnya adalah adzan subuh. Atau tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, atau kalau mepet betul nggak usah tahajud, witir aja, itu jauh lebih baik. Oke? Nah, batas tahajud, batas witir itu adalah dari habis isya boleh sampai mentok azan subuh. Itu sama dengan tahajud. Tahajud itu dari habis isya boleh sampai azan subuh. Apakah tahajud harus tidur dulu? Jawabannya tentu tidak. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama, bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Oke? Nah, jadi gitu ya. Nanti kalau nggak enak badan, encok pegelinu, biarlah witir walaupun tidak taraweh misalnya. Oke, itu nomor 5 ya. Nomor 6, yang penting-penting saya sampaikan terkait dengan Ramadan. Yang membatalkan puasa Ramadan itu tidak banyak, sedikit saja. 1, batal puasa kita masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Masuknya sesuatu ke mulut tidak batal puasa. Jadi kumur-kumur tidak batal, cicipi makanan tidak batal, gosok gigi tidak batal. Tapi kalau gosoknya setengah jam pasti batal. Yang kedua, batal puasa kita berhubungan badan. Yang ketiga, batal puasa haid. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Yang kelima, batal puasa kita kalau kita dalam keadaan gila, hilang akal, pingsan, diimpus atau dibius, itu batal. Nanti harus diganti. Haid batal. Nah, yang membatalkan puasa cuma itu doang. Ibu jangan tambah-tambah lagi. Orang kita suka nambah-nambah. Korek hidung batal katanya. Korek kuping batal katanya. Keramas batal. Nangis batal. Ada pula nangis batal. Cuman itu. Padahal kita dianjurkan nangis. Suntik tergantung. Kalau suntik vitamin syubhat. Suntik vitamin syubhat karena kita kuat. Enggak masalah. Tidak apa-apa. Ambil darah enggak apa-apa. Tapi kenapa tujuan ngambil darah? Kalau karena sakit batalkan saja, tak boleh paksa. Ya. Ya. Kalau impus apa? Tujuan impus apa? Kalau sakit batalkan saja. Ya. Nah. Oke, paham ya? Nah, yang batal ini enggak. Waktu saya kecil katanya apa coba? Apa? Berenang janganlah, nanti masuk dia. Susah itu untuk tak masuk kalau berenang. Ada katanya batal buang air besar. Payah saya nahan sampai maghrib. Rupanya salah. Iya kan? Marah katanya batal. Kentut batal, bahayanya lah Allah. Ya katanya marah batal puasa. Iya. Ada teman saya bilang, kok bapak minum pak? Udah marah-marah aku udah batal. Marahnya berdosa, tapi puasanya sah. Gosip tidak batal puasa. Cuman gosipnya berdosa. Gosip tidak batal puasa. Cuman gosipnya berdosa. Jangan pula bilang sama temannya, woi. Ada gosip, tapi nanti habis tarawih, jangan. Tetap gosipnya berdosa, ya. Dah, coba pokoknya itu aja Bu. Ibu jangan tambah-tambah lagi, jangan banyak risau-risau lagi, ya. Itu aja yang membatalkan puasa, itu aja. Jangan tambah-tambah lagi, oke? Dah, nomor 7. Saya ambil yang penting-penting aja terkait dengan Ramadan, pengetahuan saja. Karena kita nggak ketemu lagi nih menjelang Ramadan. Karena Ramadan kita libur. Nanti di bulan Ramadan, Mak,
akan ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu saya titipkan pesan kepada ibu-ibu semuanya. Dengarkan baik-baik, jangan lupa menjelang Lailatul Qadar karena kita tak bertemu lagi menjelang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri pertama, dia terletak pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29 malam Ramadan. Bukan malam tanggal Masehi, tapi tanggal Ramadan. Yang kedua, ciri-ciri Lailatul Qadar, malam itu tak turun hujan. Jadi kalau malam itu turun hujan, bukan Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam itu tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Kenapa? Sejuk saja. Kalau sekarang kan pakai AC dingin betul, tak pakai AC dan kesejukan bagi kita pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ciri yang keempat. Malam Lailatul Qadar. Oke, ciri yang keempat. Ciri malam Lailatul Qadar yang keempat adalah besok paginya, misalnya malam ini Lailatul Qadar ya, maka besok paginya itu matahari tidak terlalu panas. Kenapa? Karena besok paginya malaikat kembali lagi ke langit dan sayap malaikat, satu malaikat ada 7.000 sayap, dan pada akhirnya itu akan menutupi cahaya matahari. Ya, itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kemudian ciri-ciri yang kelima, bahwa malam Lailatul Qadar adalah air laut terasa hambar. Air laut terasa hambar. Tapi jangan pula ibu pergi ke Dumai, ngapo? Cek air laut. Nah, ya kan? Tidak perlu ya. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah beberapa ciri malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu ciri-ciri malam Lailatul Qadar, maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu? Kan itu pertanyaannya. Kita udah tahu ciri-cirinya, maka pertanyaan selanjutnya, apa yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu? Pertama, kita dianjurkan membaca doa malam Lailatul Qadar. Apa doa malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Nanti dihafal. Ya, jadi pada malam Lailatul Qadar lakukan itu. Makanya nanti dari malam 21 sampai malam 30 Ramadan zikir itu dibaca. Oke? Paham? Yang kedua, apa yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah kita beriktikaf. Saya akan jelaskan iktikaf. Iktikaf itu adalah duduk tenang di masjid atau musola. Apa aktivitas kita pada malam itu? Ada 5 aktivitas iktikaf. Yang pertama adalah zikir. Yang kedua, ingat kekurangan diri. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, sholat sunnah. Yang kelima adalah membaca zikir yang saya sebutkan tadi. Iktikaf ada 2 syarat. Yang pertama, harus di masjid atau di musola. Yang kedua, diam. Iktikaf ngomong batal. Ustazah, saya di masjid kok baca Quran, ya. Saya di masjid kok baca Quran tapi sambil cerita. Itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Saya zikir kok di masjid ustazah, tetapi zikirnya sambil ngobrol. Itu bukan iktikaf namanya, itu zikir namanya. Saya diam di rumah ustazah sambil saya diam zikir, itu bukan iktikaf namanya. Kalau iktikaf harus di masjid dan musola dan diam. Makanya kalau iktikaf itu orang duduknya jauh-jauh. Ya. Nah, ada 5 aktivitas: sholat sunnah,
zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, dan kemudian lakukan zikir yang tadi. Jadi putar-putar aja di situ. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa aktivitas iktikaf ini sangat penting sekali di malam Lailatul Qadar. Saya luruskan, iktikaf tidak harus sampai pagi, Bu. Iktikaf itu bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa menjelang subuh. Pokoknya dari habis isya sampai azan subuh. Ini banyak istri-istri yang hilang dari rumah 10 malam terakhir. Suaminya protes. Karena ceramah ustazah istri saya keluar malam terus katanya. Iktikaf itu boleh habis tarawih sampai jam 10 cukup. Besok menjelang subuh sahurnya dipercepat, datang ke masjid bawa teh. Makan minum tidak membatalkan iktikaf. Ya, tapi cerita batal. Makanya kalau ada di masjid orang duduk di sudut, ibu jangan tegur. Hai coy, besti, pulang yuk. Jangan. Ini kadang-kadang orang lagi itikaf. Woi, sombong kali kau. Jangan. Dia lagi itikaf. Kalau ibu-ibu itikaf itu pokoknya di masjid. Dari jam 1 sampai menjelang sahur. Itu gimana? Ustazah, ibu-ibu itikafnya di masjid dari jam 1 menjelang sahur, silahkan boleh, tapi tidak boleh ngobrol. Kalau ngobrol nanti batal itikafnya, pasang niat lagi. Sengaja aku beritikaf sunnah lillahi ta'ala. Iko itikaf sambil masak-masak. Seandainya yang kita bahas, mulai ada kita sedang baca apa gitu ya, terus kita bertanya sama teman, itu tentang boleh. Itu boleh. Saya misalnya kita membahas dengan teman tentang ilmu, atau kita halakoh diskusi tentang agama, itu boleh. Atau tadarus kita bersama. Nah, bagaimana dengan ini? Pokoknya kita mau sholat dari subuh, kita di masjid sampai suruh umpamanya. Nah, setelah selesai subuh itu kita tidak langsung iktikaf, tapi ngobrol dulu sama teman-teman gitu. Ada beberapa. Ibu mau kejar pahala haji umroh kan? Kan gitu ya. Iktikaf sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Kan kita mau kejar itu. Jangan cerita. Nah, bagaimana? Apa kalau umpamanya ada kebiasaan itu sebelum kita baca-baca ngobrol dulu. Nah, itu gimana biasanya? Kalau seandainya dia batal, ibu pasang aja niat iktikaf, tapi mendapatkan haji umrohnya yang susah. Ibu nanti dapat pahala masing-masing terpecah. Dapat pahala sholat subuh, dapat pahala iktikaf, dapat pahala syuruk. Kalau mau dapat pahala haji umroh, dia satu paket, jangan pisah. Jadi pokoknya kalau selesai subuh, intinya kali kan selesai subuh itu kan langsung fokus lah dengan kelas. Iya, pindahkan sejadah ke sudut. Nah, jadi seandainya kita datang ke ngobrol, apakah masih sah suruknya itu? Oh, suruknya ya sah. Iktikafnya sah, kalau dimulai lagi sah. Cuman pahala umrohnya. Oh, pahalanya. Iya. Itu kalau dibiasakan, kalau di masjid tempat saya alhamdulillah itu sudah mengerti semua. Kita habis subuh, salaman, tidak ngobrol. Setiap kami sudah ngambil posisi. Nanti kami baca Quran sampai suruh. Habis suruh kami langsung pergi ke kedai makan lontong bersama. Jadi sudah tahu. Ya, tadi itu dibiasakan di masjid ini. Nanti info aja ke teman-temannya. Karena kita ngobrolnya bisa habis syuruk kok. Iya kan? Ini ndak. Assalamualaikum, Ba'akabah. Ndak usah. Nanti aja habis syuruk ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kalau umpamanya kita memang lihat kalau kita sampai suruh itu udah baca niat itu ya tetap nggak boleh ngobrol, nggak boleh kalau mau mendapatkan haji umroh. Iya, kayak itikaf, makan minum boleh, batal ambil lagi wudhu, balik lagi ke sejadah, baring boleh, selonjor boleh, nyandar nggak apa-apa. Karena kan konsep zikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Itikaf tidak hanya Ramadan. Itikaf dalam dan luar Ramadan boleh. Cuman kan ceritanya ini itikaf mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Di kening lagi iktikaf coy gitu ya. Oke? Oke, makasih ya. Iya. Ilmu di pada ilmu nih, kan karena kan suka juga tuh siap subuh nih ada beberapa orang ibu-ibu yang rajin-rajin, yang soleha-soleha. Nanti siap subuh tuh sampai subuh, kadang sampai duha gitu. Tapi diawali sebelum pamit ngobrol dulu. Iya. Iya, refreshing ya. Jangan dulu nanti ngobrolnya habis syuruk. Jadi waktu itikaf tuh waktu habis subuh salam-salam ambil posisi. Makanya orang itikaf tuh sudut menyudut. Karena al-iktikaf al-ibadah min nafsik. Iktikaf itu ibadah pribadi. Ya, dia pribadi saja. Doa, zikir, baca Quran, capek doa, bawa baca Quran, capek zikir, bawa baca Quran, bawa begitu-gitulah pokoknya ya. Harus di musola atau di masjid, di rumah bukan itikaf. Di rumah nanti dapat pahala zikir aja, dapat pahala baca Quran aja. Oke? Ya, satu lagi ya. Kalau perempuan kan sebenarnya kan sholatnya lebih utamakan dulu. Nah, gimana kalau perempuan boleh nggak setelah subuh itu dia supaya bisa dapat subuh itu dia itikaf Bu, sendiri di rumah? Itu gimana? enggak ada itikaf di rumah. Oke. Ustazah katanya perempuan itu kan lebih baik sholat di rumah. Siapa bilang itu hadis? Ada hadis bunyi begini. Lebih baik wanita itu sholat di rumahnya. Lebih baik dalam kamarnya. Lebih baik dalam mihrabnya. Jadi ada hadisnya memang. Tapi tunggu dulu, kita tafsirkan dulu hadis. Wanita itu lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik dalam kamar. Kalau dalam kamar itu ada kamar kecil, mihrab lebih baik dalam kamar. Tapi tengok dulu, apa sebab turun hadis itu? Karena membaca hadis tak boleh sekedar dibaca, dia harus ditafsirkan dalam ilmu hadis. Pertama, hadis itu turun saat situasi pada masa Rasulullah itu tidak aman. Sehingga perempuan keluar rumah itu banyak terjadi sesuatu. Sehingga wanita lebih baik sholat dalam rumahnya, dalam kamarnya yang kecil. Yang kedua, itu adalah golongan hadis yang mutaghayyir. Jadi hadis itu ada dua. Pertama, hadis yang sawabit, yang tidak bisa berubah kalau zaman berubah. Aurat tutup, itu hadis permanen. Sholat 5 waktu, itu hadis permanen. Puasa Ramadan, itu hadis permanen. Ada hadis yang sawabit, yang dia tidak akan berubah kalau berubah zaman. Tapi ingat, ada hadis yang mutaghayyir, yang berubah ketika zaman berubah. Taghayyurul ahkam bi taghayyur zaman wal makan, ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Dan hadis yang menjelaskan wanita lebih baik salat dalam rumahnya, itu hadis yang mutaghayyir sesuai dengan kondisi tempat di mana berada. Di Palestina lebih baik perempuan salat di rumah. Di tempat kita aman kalau ibu salat ke masjid, tetap lebih baik ke masjid. Jadi untuk menilai hadis tak bisa dibaca saja. Harus dilihat apa sebab turunnya hadis. Harus dilihat hadis itu yang permanen atau yang mutaghayyir. Contoh, dulu perempuan pakai baju hitam putih kalau sholat. Ada hadisnya, alaikumul baida wa saudah inda sholah. Kalian harus pakai baju hitam putih ketika sholat, kata Rasulullah. Terus kenapa ibu sholat pakai warna-warni? Kenapa ibu sholat pakai petak-petak polkadot bunga-bunga mukenanya? Boleh nggak? Boleh, karena hadis itu mutaghayyir. Kenapa pada zaman dulu orang disuruh pakai baju hitam putih, kemudian mukena hitam putih kalau sholat? Khaliful Yahud, untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Jadi orang Islam semua hitam putih. Kan banyak mu'alaf, tak tahu mana yang mau diperangi, yang mana yang tidak. Kalau sekarang boleh pakai polkadot. Mukena ibu lah tuh. Yang pink lah, warna macam-macam. Karena tidak perlu lagi bedakan diri dari orang Yahudi. Dulu ada dalil laki-laki panjangkan kumis, cukur kumis, panjangkan jenggot. Kenapa dalil itu turun? Supaya beda dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi panjang kumis, panjang jenggot. Makanya center class itu panjang kumis, panjang jenggot. Supaya tahu mana yang udah masuk Islam, mana yang tidak. Maka cukur kumis, panjangkan jenggot. Tapi apakah sekarang harus cukur kumis, panjangkan jenggot? Tidak. Jadi karena kalau berjenggot itu adalah dapat pahala sunnah, kasihan orang tak punya jenggot. Udah dikasihnya garam sama air laut, tak juga ada jenggotnya. Jadi tujuan hadis itu kalau dia mutaghayyir. Jadi menengok hadis
harus dilihat apa sebab turun hadis itu, namanya asbabul wurud. Kalau nengok Quran, dilihat apa sebab turunnya Quran itu, namanya asbabun nuzul. Dicek lagi, ini hadis yang permanen atau hadis yang bisa berubah. Jumlah zakat itu permanen 2,5% sampai akhir zaman. Tapi zakatnya pakai apa itu mutaghayyir. Ada boleh zakat dulu orang pakai kurma, ternyata di Amerika boleh pakai hamburger sekarang, di kita boleh dia pakai duit, boleh pakai beras. Nah jadi seperti itu. Ini udah ketinggian kali ini ilmunya, tapi pokoknya gitulah ya. Paham nggak paham terserah untuk soal ini ya. Oke ya. Jadi Ya. kalau seperti yang tadi, kalau perempuan sholat subuhnya di rumah, kemudian dia menunggu syuruk sambil ngaji sambil apa? Di masjid? Boleh. Perempuan boleh itikaf. Iya, boleh ya saya. Di mana? Di rumah. Di rumah buka itikaf. Itikaf itu di masjid atau di musola dan atau sendiri. Kan kemarin itu saya pernah tanya sama Ustaz yang dari Muhammadiyah juga Ustaz ya. Jadi beliau bilang boleh karena tadi keutamaan perempuan itu sholat. Ya, itu karena beliau memahami hadis macam tadi. Karena lihat hadis lebih baik perempuan di rumah, makanya jadi boleh itikaf di rumah. Padahal yang sebenarnya kalau kondisi kita, ibu lebih baik ke masjid. Karena tidak ada larangan wanita ke masjid. Aisyah itu menjadi ustazah di Masjid Nabawi. Habis asar, makanya nih kita ceramah habis asar. Aisyah sering menjadi imam untuk para wanita di Masjid Nabawi. Kan rumah Aisyah dengan masjid seberang aja. Bahkan Rasulullah pernah menjadi imam untuk seluruh sahabat wanita Rasulullah, termasuk Aisyah, Fatimah dan kawan-kawan. Jadi harus lihat perspektif lain. Oke? Di masjid aja lah. Oke, kecuali kita tak aman musim begal, ya kan? Musim begal kan ada tuh ya, musim begal. Oh di Pekanbaru ini ngeri-ngeri kali ya. Musim begal, itu kalau tak aman, maka itikaflah di rumah. Oke? Allah alam bisawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau maghrib. Udah, silakan ditutup, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu ya. Mari. Halo guys. Semoga apa yang kita dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya dulu karena hari terakhir pertemuan kita dengan saudara dan ada kita sambung setelah Di YT ada ya. lebaran nanti, mudah-mudahan kita semua diberi banyak menyebabkan. Dan pada kesempatan mingguan karena kesempatan terakhir kita minta kepada Iktikaf dengarkan ceramah boleh. Iya. Halo teman-teman semua, bentar ya guys. Iya. Oke, siap. Makasih ya Bu ya. Siap. Barakallah ya. Terima kasih semuanya ibu-ibu. Ya. Ya, barakallah. Mari ya Bu ya. Iya, sama-sama. Sampai ketemu insyaallah. Soalnya nih ada dokumentasinya aja. Oke, terima kasih Bu ya. Sehat selalu, barakallah semua. Halo semuanya, apa kabar? Ada apa sebagian siapa kan?
kalau kita di sholat tarawih itu nggak perlu sholat tahajud. Salah. Jadi kita kan kadang terbangun malam lain ya kan. Masa iya kalau taraweh nggak perlu tahajud? Enggak, salah. Mana? Enggak, salah. Tarawih dan tahajud itu dua bab yang berbeda. Kalau dia tarawih, tahajud dapat pahala dua. Kalau tarawih aja dia nggak tahajud dapat pahala satu. Kalau ada statement yang bilang tarawih tak perlu tahajud, salah. Tapi tarawih tidak harus tahajud itu bisa. Kalau tarawih Tarawih itu udah sama sholat tarawih. sholat tarawih sama dengan tahajud katanya. Enggak ada. Jadi boleh kita kerjakan sholat. Boleh tahajud, boleh tidak. Jadi bukan taraweh tidak perlu tahajud, tapi taraweh tidak harus tahajud. Oke? Ya, sama-sama ya Bu. Ya, sama-sama ya Bu ya. Barakallah, sehat selalu. Terima kasih, barakallah. Mari ya. Iya, mari barakallah. Assalamualaikum. Bu duluan ya. Mari semuanya. Assalamualaikum. Mari ya. Mari ya. Assalamualaikum. Oh iya, sama-sama. Barakallah. Mari ya Bu. Assalamualaikum. Sehat ya Bu? Udah sehat betul Ibu? Hidungnya udah sehat betul? Kambuh lagi. Semoga sehat ya. Mari Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar guys? Hey, ada yang terlambat nggak datang sore ini? Ada yang terlambat nggak live-nya? Guys, yang terlambat teman-teman pergi ke channel ya guys. Channel YouTube-nya aku ya. Nanti aku upload yang telat. Tapi nanti atau besok malam ya. Karena malam ini udah 2 nih videonya nih. Oh, ada yang telat ya. Angkat kaki sebelah. Iya, yang terlambat boleh lihat di YT. Di YT itu maksimal malam cuma 2 video sih guys. Kebanyakan nanti kan. Allah karim. Oke, yang terlambat angkat kaki sebelah. Oke, ya. Kenapa ya? Oke, nge-lag pula dia. Guys, thank you ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas itu. Klik tuh yang ada di atas. Klik ikuti, klik tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Itikaf boleh setengah jam, 1 jam, sampai pagi boleh ya. Teman-teman, sehat selalu. Nanti malam kita tanya jawab jam 8 malam ya. Seperti biasa ya. Kalau seperti biasa ya. Kalau live ceramah itu tentatif ya. Hari ini kita live ceramah 2 kali. Jam 2.30, 4.30 ya. Yang penting teman-teman aktifkan aja notifikasinya tuh. Klik foto aku yang ada di atas. Ya, klik ikuti, klik tombol loncengnya, aktifkan live dan VT-nya. Aku udah buat VT 1000 lebih untuk teman-teman bisa dimanfaatkan ya. Yang terlambat, angkat kaki sebelah, jewer ke kuping sendiri. Terus nanti boleh pergi ke channel aku, ke YouTube-nya aku ya. Oke, nama YouTube-nya aku adalah Ustazah Nela Luki ya teman-teman ya. Di atasnya nanti ada bacaan sampai paham. Tetes mata tidak batal. Sehat ya guys? Iya, yang baru mampir boleh follow kanal, boleh klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Itikaf siang boleh, nggak ada masalah ya. Terima kasih teman-teman yang baru mampir. Salam kenal dari aku. Nanti malam live ceramahnya lari ke YT aja. YT itu pecah gambarnya guys. Kalau aku live ke situ pecah gambarnya. Bukannya aku makin kece, pecah lah. Nggak oke lah, belum lah oke lah aku live di sebelah itu guys. Nanti jerawat aku makin kelihatan 10, padahal cuma 1, nggak objektif dia. Ya, oke, sehat-sehat ya. Sampai ketemu nanti malam di jam 8 malam ya. Masih Rajab dia. Oke, yang baru mampir klik dulu foto aku yang ada di atas itu. Klik ikuti, klik tombol loncengnya ya. Boleh ke YT ya, subscribe channel aku. Nanti kalau dia video panjang yang video ceramah aku yang judulnya itu warna merah, video pendek yang warna kuning ya guys. Ya, thank you ya teman-teman. Kita pulang yuk. Iya, di YT itu pecah dia.
Oke, pulang yuk guys. Mandi, gitu dulu ya. Oke, sampai ketemu nanti malam. Semoga aku tidak telat lagi di jam 8 malam. Thank you teman-teman, mari mandi. Dan kita tutup dulu ya, pulang yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.